Heboh pengalian donasi Agus Salim ke korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur ternyata tidak hanya menjadi masalah baru bagi pihak Agus saja, tapi masih menyisakan konflik personal antara pihak-pihak yang menunaikan pengalian donasi tersebut. Selain kabar pecah kongsi antara pihak Novi dengan Denny Sumargo dan Gary Julian selaku Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Sebelumnya, Gary Julian juga mengakui bahwa komunikasi personalnya dengan Novi sedang tidak baik-baik saja. Benarkah nomor WhatsApp Gary sampai diblokir oleh Novi? Menanggapi hal tersebut, Gary pun menunjukkan bukti percakapannya dengan bendahara yayasan hingga mendapat respon dari Novi. Benarkah Novi mempertanyakan percakapan Gary dengan bendahara yayasan tersebut? Dan benarkah Novi pun juga membantah apa yang dikatakan Gary kalau tidak ada arahan darinya untuk menahan uang donasi Agus sebesar 500 juta. Saat itu diketahui uang donasi Agus sebesar 1,3 miliar rupiah memang ditransfer ke rekening Gary untuk digunakan membantu para korban di NTT. Di tengah kisru internalnya itu, Novi pun kini tampil dengan poni baru. Benarkah hal ini pun dilakukan Novi untuk fresh sejenak dari masalah yang tidak pernah berhenti menghampirinya? Dan seperti apa laporan pertanggungjawaban yang sudah disampaikan kepada Kementerian Sosial atas uang 1,3 miliar yang sudah dipakai untuk membantu korban bencana alam di NTT? Benarkah menurut Gary apa yang sudah dilakukan oleh yayasan sudah memenuhi prosedur? Dan seperti apa Kemensos menanggapinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah rasa kecewa Agus karena uang donasi pengobatan matanya sudah dialihkan kepada korban bencana alam. Ternyata pengalian yang sudah ditunaikan tersebut masih meninggalkan konflik personal antara pihak-pihak yang menunaikannya. Sebelumnya, Gary Julian sempat mengakui bahwa komunikasi personalnya dengan Novi memang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, Gary pun juga menyebut jika ia sampai diblok oleh Novi. Gary pun juga menunjukkan bukti percakapannya dengan bendahara yayasan lewat WhatsApp di media sosialnya. Aku udah laporkan juga, intinya dimaki-maki. Kalau tak capture, takut Mas Gary sakit hati. Makanya TF balik dulu uangnya 500 juta. Biar balik kandang, terus tanya maunya gimana. Novi pun langsung mempertanyakan percakapan Gary dengan bendahara yayasan tersebut. Mengutip dari postingan story di akun sosial media pribadinya, Novi pun mempertanyakan langkah bendahara yayasan kepada Gary. Lo ngada-ngada dalam penyampaian ke Densu. Sebutin dulu dong kapan gue bilang gitu. Kenapa ngarang cerita? Mana bilang nahan? Buktiin. Novi juga menegaskan ia tidak pernah meminta untuk menahan uang donasi sebesar 500 juta saat Gary mau membawa semua uang donasi Agus sebesar 1,3 miliar untuk membantu korban bencana alam. Semua itu bukanlah arahan Novi. Gue juga mau sekaligus klarifikasi lah ya. Betul, saat kita di Labuan Bajo itu ada intervensi gitu kan. Setelah uang masuk dari bendahara 500 juta ke rekening gue pribadi, itu ada intervensi dari Bu NP, bisa gue kasih lihat chatnya, bisa nilai sendiri.
Sementara itu, sebagai Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, Gary Julian kemarin mendatangi Kemensos pada Kamis 16 Januari 2025. Kedatangannya untuk melaporkan LPJ atau Laporan Pertanggungjawaban atas hasil donasi Agus yang sudah dialihkan ke warga NTT. Gary membawa 3 dokumen untuk diserahkan kepada Kemensos. Yang pertama, LPJ resmi dari yayasan yang isinya tentang uang donasi sebesar 1,3 miliar yang dibelikan barang untuk para korban bencana alam di NTT. Lalu, lampiran LPJ terkait transport dan juga akomodasi tim dan lainnya yang dibayarnya terpisah dari CSR Denis Sumargo. Seolah ingin memberikan klarifikasi, Gary pun turut memposting laporan pertanggungjawaban donasi itu di akun sosial media pribadinya. Dalam postingan tersebut, ia pun kembali menunjukkan bukti percakapannya dengan bendahara yayasan terkait adanya dugaan intervensi yang dilakukan oleh Novi. Hari ini saya dari Kemensos untuk memberikan laporan pertanggungjawaban. Ini laporan pertanggungjawabannya. Isinya tuh banyak ya, tebel. Di sini ada bukti pembelanjaan kita semua lewat Tobi 91,3 M. Ada juga bon-bonnya, segala macam lengkap. Sampai terakhir itu ada mutasi rekening pribadi saya. Kenapa? Karena memang betul uang yayasan itu ditransfer ke rekening pribadi saya untuk pembelanjaan. Dan itu sudah sesuai SOP yayasan sebelum-sebelumnya juga seperti itu gitu. Jadi nggak ada yang dilanggar. Kemudian ini ada flash disk, kita kasih juga ke Kemensos. Isinya foto video selama kegiatan kita di sana, bentuk transparansi kita. Dan ada juga lembaran terakhir, lembaran ketiga. Ini adalah penggunaan dana CSR Bank Densu yang kita gunakan sebagai tim di sana, dari mulai akomodasi, tiket pesawat, mobil, sewa truk dan lain-lain gitu. Jadi murni yang LPJ ini untuk pembelian barang senilai 1,3 M. Gue juga mau sekaligus klarifikasi lah ya. Betul, saat kita di Labuan Bajo itu ada intervensi gitu kan. Setelah uang masuk dari bendahara 500 juta ke rekening gue pribadi, itu ada intervensi dari Bu NP. Gue pun juga coba meredam, coba chat secara pribadi. Tidak terima atas isi chat yang diperlihatkan Gary, Novi pun kembali menegaskan bahwa ia tidak menahan donasi saat di Labuan Bajo. Menurutnya, Novi hanya mengingatkan terkait operasional yayasan yang merupakan urusan internal. Dan Novi pun menyebut hal itu wajar dilakukan karena bentuk pertanggungjawabannya sebagai pendiri yayasan. Selain itu, Novi pun hanya mencoba untuk menjelaskan SOP dan juga etika di internalnya. Karena baginya, apapun yang terjadi akan membawa nama yayasannya dan ia pun harus mengetahuinya. Dan satu lagi ya, mungkin ini ada statement kan terkait katanya saya ada penahanan donasi dan lain-lain. Mungkin ini saya hanya mau menjelaskan bahwa ini saya ada chat sama Mas Gary gitu ya. Nah ini dia sudah menjelaskan secara langsung ya. Oke, mungkin saya salah menafsirkan, saya minta maaf. Sedikit. Nah. Ini udah jelas ya, saya nggak ada loh statement terkait saya menahan, saya nggak boleh ditransfer, apa itu nggak ada sama sekali. Berarti yang isu pas yang sempat. Jadi jangan dibilang juga katanya saya pelin-pelan, saya ini, saya itu. Saya lagi yang kena ya, Novi lagi. Saya nggak tahu, saya hanya menjelaskan tentang SOP, menegur etika, hanya itu aja. Itu internal lah, wajar gitu ya. Karena kan gimana pun saya pendiri yayasan tersebut dari 2021 loh, bertanggung jawab dong gitu. Jadi ya gimana pun tetap saya harus tahu. Usai pengalian donasi Agus Salim kepada korban bencana alam di NTT dan bergelut dengan semua masalah di internalnya, Novi pun tampak mengubah tampilan rambutnya. Sepertinya Novi pun ingin memberikan sentuhan baru di tengah masalah bertubi-tubi yang menghampirinya. Dan mengutip dari story di akun sosial media pribadinya, Novi pun merubah potongan poninya. Ia pun juga mengubah potongan rambut bagian bawah yang membuatnya tampil lebih cantik dan juga fresh.
Poni baru, Kak Novi. Ya, keren banget. Suka banget sama filmnya yang gemas. 2025. Lupakan yang 2024. Melupakan. Lembaran baru ya. Lembaran rambut baru. Jika Novi tampak lebih fresh dengan penampilan rambut barunya, maka Gary Julian pun resmi memberikan laporan pertanggungjawaban pengalian donasi Agus kepada korban bencana NTT ke Kementerian Sosial. Lalu, seperti apakah laporan pertanggungjawaban yang sudah dilaporkan oleh Gary? Benarkah sudah sesuai prosedur? Dan seperti apa Kemensos menanggapinya? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Menjalankan kewajibannya sebagai Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Maka, usai menjalankan pengalian donasi Agus kepada korban bencana alam, Gary pun langsung membuat laporan untuk diserahkannya kepada Kementerian Sosial. Dan kemarin, secara resmi, Gary pun telah memberikan laporan pertanggungjawaban pengalihan donasi tersebut kepada Kementerian Sosial. Gary menjelaskan ada 3 poin penting yang dicantumkan dalam laporan tersebut, termasuk soal pelanggaran pengumpulan uang donasi. Dan Gary pun menyebut laporan pertanggungjawabannya ini juga ia buat salinannya sebagai bukti dalam gugatan donatur. Tidak hanya itu, Gary pun juga menyebut adanya peringatan dari Kemensos jika kedepannya ingin melakukan pengumpulan donasi lagi agar sesuai dengan aturan pemerintah. Kita bikin berita acara ya, di atas tadi kita menyampaikan yang pertama-tama sesuai dengan beberapa kali rapat pembinaan yang dilakukan oleh Kemensos pada yayasan terkait pelanggaran pengumpulan uang donasi tersebut. Dan yang kedua, berita acara yang kita sebutkan itu kenapa alasannya disalurkan kepada korban NTT, korban erupsi Lewatobi di NTT ya. Terus yang ketiga, ada beberapa poin saya lupa ya. Selain itu mungkin tadi ini laporan pertanggungjawaban semuanya gitu. Dan ini sisa satu kita bawa lagi, kita mau bawa ke donatur gitu. Jadi salinan ini untuk donatur. Tadi kita sudah sampaikan juga kepada pihak Kemensos bahwa setelah ini kita akan ke donatur. Respon Kemensos yang pasti sebagai regulator normatif aja, dari pihak beliau menyampaikan kalau kedepannya ingin melakukan pengumpulan uang lagi agar sesuai aturan supaya tidak ada polemik lagi ke depannya. Dari sisi Kemensos hanya menaungi dalam struktur hukum aja sih gitu kan, bahwa memang pihak Kemensos sudah mengetahui dalam pengumpulan uangnya juga merupakan satu pelanggaran undang-undang PUB ya kan. Selanjutnya, Gary pun juga menjelaskan bahwa dalam laporan pertanggungjawabannya, ia pun juga mencantumkan uang sumbangan tambahan dari Denis Sumargo sebesar 400 juta rupiah yang digunakan untuk tiket perjalanan pesawat dan juga penyewaan 20 truk. Sehingga menurut Gary, uang donasi 1,3 miliar itu hanya digunakan untuk dibelikan barang-barang untuk kebutuhan korban bencana alam di NTT. Gary pun juga mengungkap sejak pengurus lama yayasan dialihkan kepada kepengurusan baru, di mana dirinya menjadi ketuanya, yayasan memang sudah komitmen untuk mengalihkan donasi Agus setelah upaya mediasi dengan Agus yang tidak kunjung berhasil. Jadi, menurut Gary, pengalihan donasi tersebut bukannya sifatnya dadakan,
Karena sebelumnya pada tanggal 21 September lalu, yayasan pun sudah mengirimkan relawan untuk melakukan survei ke lokasi para korban bencana alam di NTT. Laporan pertanggungjawaban ada beberapa lembar lagi tadi kita bawa. Itu laporan keuangan yang saya susun berdasarkan uang dari Bank Densu yang kita gunakan untuk pembelian tiket pesawat, hotel dari tanggal 5 sampai tanggal 10 tuh dari mulai Labuan Bajo sampai Maumere. Kemudian juga untuk sewa truk ya, untuk sewa truk. Jadi untuk akomodasi barangnya itu kita juga sewa truknya menggunakan uang itu. Pure 1,3 kita belanjain barang aja. Kita lakukan sudah sesuai dengan regulasi, dan kita juga udah memenuhi kewajiban kita sebagai yayasan. Pengurus yang lama yang menginginkan hal ini untuk NTT, yang kemudian pada saat pelaksanaannya itu kan menjadi dinamika sendiri ya, karena entah dari seperti mereka ingin tapi tidak berani melaksanakan seperti apa, akhirnya kita tentukan rapat, berubahlah badan pengurus, dan badan pengurus yang baru kita semua komit berjalan. Bukan ujuk-ujuk, kita nggak bisa merencanakan sesuatu itu ujuk-ujuk. Dan kita juga udah jelaskan di berita acara bahwa dari tanggal 21 Desember kita udah kirim relawan dan perwakilan yayasan untuk ke NTT. Laporan pertanggungjawaban pengalian donasi sudah dilaporkan oleh Gary Julian. Namun, laporan Agus kepada 4 orang diantaranya, Denny Sumargo, Gary Julian, dan juga Novi, teruslah berjalan dan berproses di Polda Metro Jaya. Lalu seperti apa Novi menanggapi laporan Agus terkait dugaan penggelapan dana atas pengalian donasi kepada korban di NTT? Benarkah Novi tidak takut dan ia pun santai menanggapinya? Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Sebelumnya, rasa kecewanya Agus karena donasi pengobatan matanya sudah dialihkan kepada korban NTT, membuat Agus pun melaporkan 4 nama. 3 diantaranya Denny Sumargo, Pratiwi Novianti, dan juga Gary Julian terkait dugaan penggelapan dana. Dan pada 15 Januari 2025 lalu, Agus pun sudah menjalani pemeriksaan polisi sebagai saksi pelapor. Mendengar namanya masuk dalam 1 nama yang sudah dilaporkan oleh Agus, Novi pun menanggapinya dengan santai. Menurutnya, semua orang berhak melaporkan kepada pihak berwajib. Dan Novi juga menyebut akan mengikuti prosesnya dengan kooperatif. Dan jika nanti dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi, Novi pun juga siap. Proses aja sih, berjalan aja. Saya ikuti kok prosesnya, mau seperti apa. Bukti aja. Kan sekarang udah proses katanya melaporkan ke pihak yang berwajib. Buktiin aja. Kalaupun pada akhirnya mungkin nanti teteh dihadirkan untuk jadi saksi, mungkin kesiapannya seperti apa? Siap. Ya ikutin aja prosesnya katanya. Ya, itu kan kesepakatan ya, maksudnya Bang Densu maunya seperti itu. Mas Gedi juga mau seperti itu dari yayasan, terus ada pihak lain juga mau seperti itu. Dan kita lihat dari suara donatur gitu ya, yang saya lihat di media sosial kan emang maunya begitu gitu. Intinya iya, publik maunya begitu. Jadi intinya kemanapun penerima manfaat lainnya, yang penting bukan ke si Mas AS ini kan, setahu kita seperti itu. Walaupun ke AS artinya harus menempuh jalur hukum ya, dulu ya. Betul. Kalau misalkan AS menyatakan bahwa itu adalah haknya, maka kuatkan dulu nih legal standing bahwa itu adalah haknya gitu, baru kemudian menempuh lebih jauh ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.